Pertama, teknik pengumpulan data. Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Tujuannya agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Pengumpulan data melalui kuesioner atau angket mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpul data. Prosedur penyusunan kuesioner: A. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. B. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. C. Menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. D. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. E. Menentukan teknik analisisnya. Pengumpulan data melalui metode interview. Hal apa yang harus diperhatikan peneliti saat interview? Yaitu sikap pada waktu datang, sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan. Sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang akan diterima oleh peneliti. Pedoman wawancara. Pertama, wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman yang memuat garis besar pertanyaan. Yang kedua, wawancara terstruktur, pedoman yang tersusun terperinci seperti checklist. Pengumpulan data melalui metode observasi. Cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko yang berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Hasil pengamatan harus sama walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan lain kata, pengamatan harus objektif. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Keuntungannya, apabila ada keliruan, sumber data masih tetap. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup, tetapi benda mati. Biasanya untuk hal-hal yang bersifat bebas, dan peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. Selanjutnya, yang B ada instrumen penelitian. Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Yang pertama ada bentuk instrumen tes. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes, yaitu yang pertama ada tes kepribadian atau personality test. Yang kedua ada tes bakat atau aptitude test. Yang ketiga ada tes inteligensi atau intelligence test. Yang keempat ada tes sikap atau attitude test. Yang kelima ada tes minat atau measure of interest. Lalu yang terakhir ada tes prestasi atau achievement test. Nah, yang kedua ada bentuk instrumen angket atau kuesioner. Ada kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner langsung, lalu ada kuesioner tidak langsung. Terus ada checklist. Lalu yang terakhir ada skala bertingkat. Lalu yang ketiga ada bentuk instrumen interview. Lalu yang keempat ada bentuk instrumen observasi. Nah, yang kelima ada bentuk instrumen skala bertingkat atau rating scale. Lalu yang terakhir ada bentuk instrumen dokumentasi. Dalam buku Encyclopedia of Educational Evaluation, Scarpia B. Anderson mengatakan bahwa artinya sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Macam-macam validitas. Secara umum, validitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada validitas tes secara rasional, dan yang kedua ada validitas tes secara empiris. Validitas tes secara rasional untuk dapat menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas rasional ataukah belum, dapat dilakukan penelusuran dari dua segi, yaitu yang pertama ada validitas isi, yang kedua ada validitas konstruk. Kemudian validitas yang kedua adalah validitas tes secara empiris. Untuk menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas empiris ataukah belum, dapat dilakukan penelusuran dari dua segi, yaitu validitas ramalan dan validitas bandingan. Kemudian ada validitas perangkat soal. Validitas empiris butir soal objektif. Validitas atau kesesuaian empiris butir soal uraian. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama ada faktor yang berasal dari dalam tes. Yang kedua
ada faktor yang berasal dari administrasi dan skor tes. Dan yang terakhir ada faktor yang berasal dari jawaban siswa. D. Reliabilitas instrumen. Menurut Azwar, reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur, dan seberapa akurat seandainya dilakukan pengukuran ulang. Reliabilitas atau keandalan empiris soal. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Reliabilitas empiris soal objektif dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Koefisien stabilitas, yang kedua koefisien ekuivalen, yang ketiga koefisien konsistensi internal. Nah, ini faktor yang mempengaruhi reliabilitas instrumen. Menurut Soekardi, koefisien reliabilitas dapat dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan retest. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi reliabilitas instrumen evaluasi diantaranya panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Yang kedua, penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitas. Kesulitan tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah. Yang terakhir, objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Selanjutnya, ada beberapa kesalahan dalam pengukuran. Sebelumnya, apa sih pengukuran? Pengukuran adalah pemberian angka dengan tujuan merefleksikan karakteristik suatu objek yang sedang diukur. Bagaimana contohnya? Contohnya, mengukur luas lautan yang ada di bumi. Hasil pengukuran tidak selalu sama dengan hasil observasi satu dengan yang lain. Adanya selisih dengan angka sebenarnya disebut error. Setiap pengukuran pasti ada unsur error atau measurement error yang bersifat konstan maupun tidak. Kali ini saya akan membahas sebagian jenis error. Menurut True Score Model, skor suatu objek yang diukur atau observed score dipengaruhi oleh systematic error, random error, true score, dan karakteristik objek itu sendiri. Systematic error ini mempengaruhi akurasi observed score, misalnya karena faktor mekanis, method error, dan systematic respondent error. Method error ini adalah alat ukur yang tidak akurat. Misalnya, saat kita menimbang badan, saat ditimbang di alat ukur yang kurang sempurna, berat badannya kurang atau lebih 500 gram dari berat sebenarnya. Method error ini juga dipengaruhi oleh faktor mekanis seperti tampilan instruksi yang tidak jelas di kuesioner, membingungkan koresponden dan kurang jelas cara menjawab skala yang diberikan. Systematic respondent error adalah adanya kecenderungan menjawab pertanyaan agar dirinya kelihatan positif sesuai norma yang diakui banyak orang, atau social desirability. Contohnya, seseorang akan menjawab bahwa ia sangat puas dengan pekerjaannya, berkomitmen tinggi, dan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk mencari pekerjaan baru di tempat lain. Atau contoh lainnya adalah pengaruh faktor intelijensia atau pendidikan responden. Seseorang yang tingkat pendidikannya tinggi akan mempengaruhi cara berpikirnya. Selanjutnya, random error dapat mempengaruhi akurasi karena faktor transien atau situasional. Transien seperti perubahan emosi atau fisik. Contohnya, kelelahan dapat membuat responden menjawab dengan kurang atau tidak akurat. Sementara situasional karena suasana yang berisik atau gangguan lainnya sehingga mempengaruhi akurasi jawaban.